malam ini coba tentara saja. Nah, siap. Nah ini, yang dipilih tim Hadroh ini, siap. Oke. Oke. Tentara pakai kopiah loh. Coba mic-nya yang itu saja, yang sana saja, jangan itu, biar bagus. Nunggu Mas Fauzi. Wah, tentara loh Pak. ST ini semua kalangan, tidak hanya garangan saja. Mohon izin Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Perkenalkan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya prajurit 1 Lairwansyah, Tulungagung. Asal Tulungagung. Wajahnya kayak luar pulau. Sudah berapa tahun dari jadi tentara? Siap, sudah 6 tahun. Siap, 6 tahun. Siap. Langsung di Yonif 511? Siap, langsung di Yonif 511. Alhamdulillah. Nama? Siap. Nama? Siapa? Siap, Lairwansyah. Panggilannya? Siap, Irwan. Irwan. Siap. Bang Irwan, gimana menurut panjenengan sama komandan diajak ke tempat seperti ini? Komentarnya gimana Bang Irwan sebagai prajurit? Siap, senang. Senang. Siap. Apa yang membuat senang? Apa? Apa? Dan malu, mungkin beliau malu kan. Kalau prajurit itu mungkin kalau tempur siap, tapi di tengah-tengah seperti ini ya mungkin malu lah beliau. Apa yang dirasakan Dan? Yang membuat senang itu apa Dan? Bisa jalan-jalan ke sini. Bisa jalan-jalan. Kan keluar ya. Biasanya cuma lewat di depan saja kalau pulang ke Tulungagung. Belum pernah mampir di sini. Oh, belum pernah mampir ya? Cuma lewat saja. Cuma lewat. Akhirnya sama komandan, punya komandan yang seneng ngaji diajak ke sini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Dan Dedi. Alhamdulillah. Kira-kira ketika lain waktu diajak ke sini mau nggak? Siap, mau. Oh, siap. Siap. Mau sarung? Siap. Buat apa sarung? Siap, buat sholat. Cerdas Pak, TNI yuk. Yang Gusikdam series atau mangga? Siap, terserah. Siap terserah, dapat 2 saja. 2 sarung. Sudah beristri? Siap, sudah. Punya anak berapa? Siap, 1. Siap punya anak lagi? Belum ada rencana, Gus. Belum ada rencana, masih dalam tahap proses pembuatan. Oke, siap. Kita minta ampun. Kalau ada salahnya saya minta maaf ya. Dan siap. Nanti insya Allah Maulid Nabi, semua yang terlibat mulai Satgas, mulai Banser, TNI, Polri, semua Maulid Nabi nanti. Waktu Maulid Nabi, iya toh. Istimewa nanti. Kita buktikan kepada Rasulullah bahwasanya umatnya ini benar-benar bermacam-macam. Siap apa no? Pukul Margono. Eksekusi. Bereskan. Tempelkan HS. Ji, loro, telu, papat, 5. Izin, ini ada uang saku 500 untuk panjenengan dan 2 seperangkat alat sholat. Siap, terima kasih Gus. Ya siap. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kita semua untuk kedaulatan bangsa ini. Mungkin mumpung ini dilihat se-Indonesia. Ada? Dan kata-kata mutiara gak apa-apa Dan?
Nggak ada. Apa semangat terus apa-apa gitu. Coba, nggak apa-apa. Sudah, nggak ada. Siap, ya. Kita minta ampun, Bun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat anggota TNI kita. Luar biasa. Mungkin ya grogi juga karena biasanya beliau di upacara, di apa penjagaan wilayah dan sebagainya, kan belum terbiasa tempat ini. Kami hormati seluruh tetangga-tetangga sekitar Markas Sabilu Taubah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga dengan keberadaan adanya rutinan setiap malam Selasa dan malam Jumat pembacaan Maulid Simtud Duror ini memberkahi seluruh desa Karanggayam, seluruh Kabupaten Blitar, seluruh Jawa Timur, dan khususnya seluruh Indonesia Raya. Dan alhamdulillah yang kami hormati para tamu-tamu yang luar biasa malam hari ini, dari sebelah kiri saya dulu ini ada Lora Abdullah Zubair yang malam Selasa kemarin sudah hadir di sini. Ini malam Jumat sudah nyampe sini lagi. Padahal beliau ini pengasuh pondok pesantren yang masyhur di Bangkalan. Beliau adalah canggahnya Syekhuna Khalil, pondok beliau namanya Nurul Khalil. Santrinya ribuan untuk wilayah Madura. Kalau ingin mencetak generasi penerus para alim, para ulama, taruh di pondoknya Lora Abdullah Zubair. Ini walaupun pengasuh pondok pesantren besar, beliau tetap tawadhu luar biasa. Bahkan setiap mau pergi ke sini selalu pamit ke ibunya beliau itu. Umi, saya mau ke Gusikdam. Ya berangkat. Oh, Masya Allah. Kadang di Sorsengon, kadang di belakang pondok. Pengasuh pondok pesantren besar, Lora Abdullah Zubair ini. Ribuan santrinya, mukim. Jadi kegiatan kalau di sini kan kayak jenengan garangan-garangan ini santri kalong. Kalong itu nganu apa? Kadang teko, kadang ora, kadang ngopi, kadang karaoke. Kalau santrinya Lora Abdullah Zubair mukim di situ. Kemarin saya dikasih waktu beliau ngaji, Masya Allah fotonya, banyak calon kiai-kiai. Semoga Lora Abdullah Zubair ini senantiasa dalam lindungan Allah, sehingga bisa meneruskan perjuangannya ayahnya, perjuangan kakek-kakeknya, dan mencetak para alim ulama generasi penerus bangsa. Amin Allahumma amin. Dan ini samping saya dekatnya Lora Abdullah Zubair, kiri saya pas ini adalah Haji Mustafa. Haji Mustafa ini adalah teman saya berpuluh-puluh hari haji. Dan ini beliau itu mulai Haji Mustafa ini mungkin di rumah bikin kopi sendiri nggak pernah, sampai bikinkan saya, sampai upload TikTok nggak bisa, sampai bisa live Zoom ya Ji ya. Zoom ya kita itu yang sama Sydney itu live Zoom bisa. Dari dulu upload TikTok nggak bisa, gaptek kayak saya, plek wes koyo kulo, ngerepos IG gak iso Haji Mustafa. Kron tugasnya ngitung duit. Wah, akhirnya karena menjadi teman haji saya, kasihan Haji Mustafa. Masa ini Gusikdam haji di rumah nggak bisa live, privat. Jadi masjid ini ada di sini, ajari saya. Masya Allah, karena ilmu laduni, dapat ilmu dari Allah langsung bisa. Wah. Dalam 1 minggu followernya naik luar biasa Haji Mustafa. Weh, banyak. Bahkan tidak hanya itu, kadang ladeni saya. Yang paling luar biasa, dulu nggak ngerokok. Karena nemeni saya haji, belajar ngerokok. Saya. Terus kemarin, Ji, kamu itu orang baik, jangan ikut-ikut saya. Iya Gus, saya janji pulang nyampe rumah nanti nggak ngerokok lagi. Weh, siap. Yang paling luar biasa lagi, saya itu kan tidurnya kebalik, malam bangun, dan Haji Mustafa ngikuti. Akhirnya suatu ketika pernah tak ajak umroh, ayo Ci, kita ambil mikot ke mana, Tanim ya. Kita ambil mikot ke Tanim, naik taksi, saya bertiga,
sama Salman, anak dari travel saya, Atria. Ayo kita ambil mikot Tanim. Kita ambil mikot jam berapa Ji? 10 ya. Pokoknya nyampe Mekah itu sekitar jam 11. Terus akhirnya kita tawaf sa'i itu sekitar jam 12 atau jam berapa. Karena Haji Mustafa ini biasanya orang tertib, disiplin, tidurnya jam 9 malam, 8 malam. Jadi tawafi karo ngeliyor, ngantuk. Wayah sa'i nangis brebes. Loh kenapa Ci? Ngantuk Gus. Gak kulino, Masya Allah. Itu sampai beliau berusaha pengen khidmah, pengen derekkan, pengen ngawal saya, sampai dirubah semua pola hidupnya ini, Masya Allah. Semoga Haji Mustafa ini senantiasa diberi kesuksesan oleh Allah, lindungan, dan semoga mendapatkan keberkahan karena telah memperjuangkan itu tadi pengajian walaupun saya jauh berada di Mekah. Padahal saya sebelumnya sudah pasrah, wis gak usah live retake, kita fokus saja. Tapi beliau eman-eman Gus, kita di sini kadang ya longgar. Karena haji itu kan bukan kok mulai dari berangkat itu kita langsung sibuk, kan tidak. Ada beberapa waktu khusus yang memang benar-benar kita fokus ke acaranya haji, itu ada waktu khusus. Yang lainnya itu ya mungkin jamaah, mungkin deres, mungkin zikir, gak sepadet yang panjenengan bayangkan. Dan yang paling penting semoga Haji Mustafa ini hajinya mabrur. Dan seluruh jamaah yang lain, ini ada Haji Aan itu Blirik, Kopi Blirik, semoga hajinya mabrur. Haji Yoga, adminnya Ikdam Seri, semoga hajinya juga mabrur. Dan semoga panjenengan semua segera dipanggil oleh Allah untuk menjadi ahli Arafah. Amin Allahumma amin. Dan yang luar biasanya lagi, alhamdulillah malam hari ini, biasanya kita itu yang ngaji kan ya orang warung kopi, biasanya ya siapa ya, ya kita mulai dari kalangan warung kopi, petani, peternak, apa nih dol, biasa, penjudi, oh ya bener ya, penjudi, ya toh, penghodam, cekodam, kadung kodame dicek, nyapa kok uripe rada aneh, tibane kodame kentus. Lah. Kodame undur-undur. Lah niki alhamdulillah malam hari ini kita kehadiran Bapak Danyon 511 beserta prajurit-prajurit dari Yonif 511 Badak Hitam. Luar biasa. Ini barisan terdepan soft pertama ini yang ikut Maulid Simuduror, ini dari Yonif 511 Badak Hitam. Para tentara-tentara penjaga NKRI malam hari ini lewat jalur spiritual melangitkan doa-doa untuk keamanan bangsa ini. Masya Allah, semoga hubungan antara pejabat, antara TNI, sinergitas antara TNI dengan ulama ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu saya sebelum ini keluar ini, Bapak Danyon tak mintai izin, Danyon ke kamar saya saja karena saya masih infus tadi, sakit gak kuat, terus infus. Akhirnya Danyon bilang, Gus, insya Allah setiap Senin, setiap Kemis dari Yonif 511 kita akan ikut ngaji, ikut sholawatan. Karena apa? Sudah ada perintah dari Bapak Panglima bahwasanya Nyun Sewu, Pak Danyon, Pak Dedi, ini kan namanya Pak Dedi. Jadi Panglima TNI itu bilang ke beliau, Dedi, lanjutkan sinergitas dengan ulama, hubungan dengan ulama, sowan terhadap ulama, bahkan ajak prajurit-prajurit untuk mendekat kepada ulama. Karena apa? Kita jangan pernah melupakan sejarah bahwasanya salah satu yang mewujudkan kemerdekaan ini adalah perjuangan para alim ulama. Masya Allah. Semoga luar biasa. Saya itu tadi di kamar itu masih infus dapat setengah. Masya Allah, langsung dredeg merinding roh niku, Masya Allah, nyawaku kembut.
Istimewa, istimewa, Masya Allah. Ini luar biasa, ya Allah. Beliau ini para pejuang-pejuang kita. Jogo tenanan, Pak, jogo tenanan. Sampean ngopi ledah, lete, beliau ini kadang di perbatasan, kadang di mana, mengamankan. Nek awakmu kan gak mikir, negara iki ucul apa ora gak mikir. Wong kowe ngopeni dhek ya gak tenanan. Lah. Wonge teko. Biasanya sing ratus melok solawatan. Lah. Karo kukur-kukur wawur. Lah. Alhamdulillah. Jadi sampai Panglima TNI. Terima kasih Bapak Panglima. Semoga Bapak Panglima perjuangannya diridhoi oleh Allah, dimudahkan dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi waktu beliau bilang seperti itu ada Margono pengurus tim Hadro sampai mungkret. Margono wedi wau. Gus, ini ada apa ini? Telepon Margono, nyampe mriki, tekone rodok telat. Telepon. Gus, ngapunten, wonten napa niki? Kok wonten apa itu? Mobilnya TNI. Kok enten treke TNI arep ngantemi Cah Hadroh aku yo. Tak korone. Arep ngantemi Cah Hadroh khususnya nggono aku. Encep ning kedokan. Akhirnya Margono langsung sowan teng kamar niku. Wonten dawuh napa? Tidak. Ini loh. Lihat no. Ini loh barokahnya kamu istiqomah, Masya Allah. Seorang panglima mengutus danionnya dan mengajak prajuritnya untuk senantiasa menjaga ulama, mendekatkan diri kepada ulama. Ya Allah. Dan beliau tadi bilang juga, karena tidak cukup untuk menjaga semua ini tanpa rahmat dari Allah, tanpa kita itu melangitkan doa-doa kita, minta perlindungan kepada Allah, tidak cukup. Pengamanan secara fisik tidak cukup. Kita butuh doa-doa yang benar-benar mustajab, doa-doa yang benar-benar mujarab. Semoga barokah dari malam Jumat ini 5.11 semakin eksis, semakin aman bangsa ini, dan semoga banyak kader-kader penerus perjuangan para TNI. Amin Allahumma amin. Dan luar biasa lagi, ini kanannya Pak TNI, Pak Danyon Dedi. Ini ada Pak Karnoto, ya. Leres nggih. Pak Karnoto. Ini Pak Karnoto ini yang dulu sebelum beliau jabatannya seperti sekarang, masih di Polres Kabupaten Blitar dulu ya, Pak Karnoto. Gus, kasih dalam tempat buat apa? Dan dulu beliau waktu di Blitar jadi apa? Enggak tahu saya. Kanit Regiden. Wah kuwi ra nutut ngono, ngurusi apa? Enggak paham. Wah ngurusi SIM. Dulu beliau masih Kanit Regiden. Gus, saya ingin ini ada tabungan menyisikan. Saya ingin granit depan dalam. Granit depan dalam. Awalnya pengennya sini karena sini sudah ada yang memesan Pak Khalid Kampung Coklat itu, terus akhirnya dan semisal depan dalam aja gimana? Dikasih batu alam itu. Nah, itu beliau selang berapa bulan beliau itu masang itu sudah didatangkan keramiknya, granitnya untuk ngeramik depan dalam itu. Berselang berapa bulan, 1 bulan ya dan kalau nggak salah, tiba-tiba beliau itu ya coba-coba mendaftarkan diri, kalau ya ora paham ning ilmune kepolisian. Akhirnya beliau itu terbangkil naik jabatan jadi Kasat Lantas Probolinggo. Nah, Pak Karnoto, Masya Allah. Dan yang paling saya suka setelah jadi Kasat Lantas Kak Probolinggo itu, kadang WA-an sama saya, tak kontrol. Assalamualaikum Dan, siap Gus, perintah. Boten, posisi di mana? Ini sowan kiai ini lagi sowan kiai ini. Ada salam dari kiai ini untuk Gus Idam, Masya Allah. Itu. Jadi kita malam hari ini ditunjukkan oleh TNI yang mendekatkan diri kepada ulama agar lebih dekat kepada Allah, dan ada polisi juga yang mendekatkan diri kepada ulama agar lebih dekat kepada Allah. Masya Allah. Tepuk tangan buat TNI dan Polri. Istimewa. Terima kasih Pak Kapolri, Pak Panglima, terima kasih. Semoga negara ini semakin aman
dan dijauhkan dari orang-orang yang mengadu domba yang menyebabkan perpecahan bangsa ini. Amin Allahumma amin. Engko jane lagune TNI apa ngono ra iso ya ngono. Ora ngapal ya. Ngertimu cendol dawet lho kowe. Apa? Oh ya Yalal Waton nanti. Nanti Yalal Waton iki lho. Iso ta wi? Wah ready. Wah nek iso ya kemluwelet ngono. Orang tahu disikat tau iki. Alhamdulillah ini luar biasa ini. Ini ada anak-anaknya. Lah, ini di belakang saya ini ada Adit. Ini Adit yang anak yang luar biasa usia 13 tahun merawat 2 orang tuanya yang sakit stroke. Bapak ibunya sakit stroke. Mulai keadaan rumah yang sangat sederhana. Pelapone Adit niku riyin pertama saya ke sana itu hanya 4. SPC 4 tok. Mburine langsung langit, iya ta no? Margono mlebu mlebu, lagi langsung langit. Mlebu daleme Adit niku. Keadaan rumahnya luar biasa. Blandar, ngerti blandare SBS? Pring. Daleme Adit. Ki pringe ora kok pring sing petung ngoten mboten. Pring ngapus sing biasane nggih mepe-pemean niku lho. Terus dikawati. Di dalam rumah itu ada 2 orang yang stroke, 1 anak umur 13 tahun masih sekolah SMP. Masya Allah. Dan alhamdulillah berkah ada guru namanya Pak Marga, non muslim beliau, Pak Marga ini. Sekarang juga hadir di sini. Tepuk tangan buat Pak Marga. Jadi Pak Marga ini guru yang luar biasa. Seneng gerilya, mencari orang-orang yang senang belajar ini tadi, tapi yang mungkin tidak mampu atau kekurangan. Gerilya Pak Marga ini. Jadi pulang sekolah silaturahmi Pak Marga itu. Lah akhirnya sampai nemu Adit ini tadi. Nemu Adit sama Pak Marga ini dimasukkan sosial medianya, TikToknya Pak Marga, IG-nya Pak Marga. Akhirnya ketemu sahabat saya Mas Dava ini, Garasi Sinar. Mas Dava sowan bilang saya, Gus izin misal saya bawa ini gimana? Siap, gak apa-apa. Akhirnya dalam hitungan berapa hari, 3 hari ya, langsung malah gak 3 hari, malam Jumat kayak gini, besoknya saya bilang, sesuk tim hadroh kan ning Wates, ayo mampir ning omahe Adit, langsung dieksekusi. Saya sama Haji Beki ke sana, kita bongkar rumahnya, dieksekusi sama Pak Agus, Gria Mas, langsung. Tua ta, saat ini omahe wis kaya perumahan. Wis alhamdulillah wis istimewa, tabungannya juga sudah banyak, sekolahnya juga sudah aman dan insya Allah dapat beasiswa dari Indosat juga. Wis mugi-mugi cita-citanya apa? Adit sudah ada TNI apa Polri? Tak daftar nih bisa saiki. Dereng. Dereng. Pokoknya fokus. Bahkan Mas Dava sering cerita ke saya. Kula niku Gus selalu mendapat pelajaran dari Adit ketika datang ke sana. Sabarnya merawat orang tuanya, sabarnya dengan kondisi keluarganya. Mesti dapat pelajaran Mas Dava. Setiap dari sana saya selalu ngontrol ketika di Mekah ada longgar, Mas Dava, saya lah video call, Mas Dava video call. Masya Allah, luar biasa. Di sini itu banyak orang-orang luar biasa. Makanya doa di sini itu selalu mustajabah. Bukan karena kehebatan Muhammad Iqdam, tapi karena kehebatan orang-orang yang tulus hadir, yang niatnya memang benar-benar baik. Semoga perkumpulan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebelum pembacaan Maulid Simtuduror benar-benar ditata niat. Mungkin tadi yang hadir di sini niatnya mungkin karena penasaran. Kaya apa to jane wajah Gus Iqdam? Mungkin ada kalanya yang karena terpaksa. Tiba-tiba ini komandan ini kok ngajak ke sini, ini acara apa? Mbok ngajak itu ya konser atau gimana? Dan ngajak kok solawatan. Mungkin ada kalanya, ya Ci. Mungkin ada kalanya kita itu yang hadir di sini karena banyaknya planning dalam kehidupan kita atau banyaknya hajat-hajat kita. Saya minta tolong sebelum saya tawasul, tata niat panjenengan, semua ini kita lakukan karena lillahi ta'ala.
Wis krana perintah Gusti Allah maca selawat perintah Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihim mutaslima. Wis iki kabeh semata-mata mek krana perintah Gusti Allah. Ora krana apa-apa, ora krana pengen dilem, ora krana pengen viral, ora krana napa. Nek jenengan niate kok bener-bener toto, insya Allah apapun yang menjadi kebutuhan panjenengan akan segera dicukupi oleh Allah. Gampang, karena tidak ada kendaraan yang tercepat untuk doa-doa kita selain membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kendaraan tercepat di darat ini. Mungkin ketika kita naik mobil mewah di patwal pisan, mungkin ketika kita itu naik jet, mungkin kita ketika naik pesawat. Tapi kalau ngomongi doa, tidak ada kendaraan tercepat kecuali sholawat. Karena apa? Kekasihnya Allah itu adalah Rasulullah. Dengan membaca sholawat terhadap Rasulullah, kita akan semakin dekat kepada Allah. Dan doa kita itu akan mudah tersampaikan kepada Allah. Aide karek ngenteni dungone di ACC pusat.